Bubur yang manis. Suatu ketika, di sebuah kota kecil, hiduplah dua saudara perempuan. Nama mereka adalah Jane dan Ella. Jane adalah anak sulung dan dia sangat pintar, tapi dia juga sangat arogan tentang kecerdasannya. Dia menganggap dirinya yang paling pintar dari semuanya dan sombong ke setiap orang di kota. Yang lebih muda, Ella, adalah gadis yang baik dan manis ke semuanya. Tetapi meskipun menyenangkan, dia sangat pelupa. Kedua saudara perempuan itu tidak pernah saling mengingatkan satu sama lain dan karena itu mereka akan selalu memiliki perbedaan. Jane dan Ella sangat miskin. Mereka akan kelaparan hampir setiap malam dan beruntung jika mereka memiliki sedikit roti dan keju untuk dimakan. Suatu hari, Ella sedang duduk di meja memandang ke langit. Ketika tiba-tiba perutnya mulai menggeram sangat keras. Aku merasa sangat lapar. Aku belum makan dengan benar selama berhari-hari. Dan sekarang tidak ada apa-apa untuk dimakan. Mungkin kalau aku jalan-jalan, aku akan lupa betapa laparnya aku. Jadi dia pergi ke hutan untuk berjalan-jalan. Tidak membawa apapun kecuali satu botol air. Dia terus berjalan dan segera harus berhenti dan beristirahat karena dia sangat lelah. Aku merasa sangat lelah. Dan aku juga sangat haus. Aku harus minum air. Tetapi ketika dia akan minum, seorang wanita tua muncul di depannya. Dia mengenakan jubah gelap dan tampak sangat mengerikan sehingga Ella ingin melarikan diri. Anakku, maukah kau memberi aku air? Aku sangat haus dan aku belum minum selama 2 hari penuh. Wanita tua itu terbatuk-batuk parah, sehingga meskipun dia tampak sangat mengerikan, Ella merasa kasihan padanya, dan hatinya yang lembut memberi jalan. Tentu saja. Ini, minumlah sebanyak yang kau mau. Aku harap itu akan cukup untukmu. Oh, kau baik sekali. Terima kasih banyak, sayangku. Biarkan aku membayarmu untuk kebaikanmu ini. Dan dalam ledakan cahaya, wanita tua itu telah mengubah dirinya menjadi penyihir muda yang cantik. Ella sangat kagum dengan apa yang dilihatnya. Wow! Sekarang, katakan padaku apa yang kau inginkan dan aku akan memberikannya padamu. Tidak peduli apapun itu. Jadi Ella menceritakan segalanya tentang betapa miskinnya mereka dan bagaimana mereka harus tetap lapar selama berhari-hari. Aku mengerti. Baiklah. Ketika kau kembali ke rumah, kau akan menemukan panci tergeletak di atas meja. Dan itu adalah panci ajaib. Ajaib? Iya, panci ajaib. Lalu kau harus berkata, masak, panci kecil, masak. Dan panci akan memasak bubur manis sebanyak yang kau mau. Dengan cara ini, kau dan kakakmu tidak akan kelaparan. Dan ketika kau selesai makan dan puas, ucapkan berhenti panci kecil, berhenti, dan panci akan berhenti memasak. Luar biasa, kalau begitu aku akan segera pulang. Tunggu, sebelum kau pergi, aku harus memberitahumu satu hal terakhir. Untuk memiliki panci ajaib ini selamanya, kau harus merawatnya. Kalau kau tidak melakukan apapun yang pantas didapatkan, maka itu akan lenyap dari hidupmu dan kau berdua akan kelaparan lagi. Ingat kata-kata ini atau kalian berdua akan mendapatkan banyak masalah. Baiklah. Terima kasih penyihir yang baik hati. Aku akan segera pulang. Makan yang enak sayangku, Ella. Tunggu dulu. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Tapi sang penyihir telah menghilang dan tidak terlihat lagi. Ella segera kembali ke rumah dan menemukan panci di atas meja, seperti yang dikatakan penyihir itu. Jane berdiri di dekatnya, menatapnya dengan kesal. Ella, apa kau membawa panci ini ke rumah? Iya. Bukankah aku luar biasa? Luar biasa? Yang luar biasa adalah ketika kau menemukan cara untuk memasukkan makanan ke dalam panci untuk dimasak. Jane, kau akan sangat senang mengetahui bahwa panci ini adalah panci ajaib dan akan memberikan kita makanan selamanya. Kasihan sekali adikku yang malang. Karena kita tidak memiliki makanan, aku menyadari perut kita yang menyusut. Tapi sepertinya otakmu juga sudah mulai menyusut lebih kecil lagi. Aku akan membuktikannya padamu. Ella memandang panci itu dan berkata, Masak, panci kecil, masak.
Segera setelah Ella mengakhiri mantranya, panci mulai menggelegang dan menyeduh bubur panas sendiri. Jane sangat kagum dan Ella memandang dengan gembira. Dalam sekejap, bubur selesai dan aromanya memenuhi ruangan dan membuat kedua gadis itu lebih lapar dari sebelumnya. Mereka berdua mencicipinya dan itu adalah bubur terbaik yang pernah mereka makan. Dengan cara ini, mereka makan sesuka hati setiap hari dan tidak pernah kelaparan lagi. Mereka tidak pernah bosan karena sangat lezat. Tetapi suatu hari, Ella memutuskan untuk pergi keluar. Aku harus ingat untuk memberitahu Jane mantra untuk menghentikan panci memasak sebelum aku pergi. Oh, tapi apa kata-katanya? Ada apa, Ella? Kenapa kau menatapku seperti itu? Ya, ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan padamu. Sesuatu yang penting. Hal penting apa yang bisa kau ceritakan? Kau ini benar-benar jahat. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu apapun. Aku yakin kau lupa dengan apa yang akan kau sampaikan. Aku tidak lupa. Aku pergi. Tapi ketika dia pergi, dia ingat mantranya. Oh, aku ingat sekarang. Ya, itu tidak masalah karena dia sudah makan di pagi hari. Aku yakin dia tidak akan merasa lapar lagi. Tetapi setelah beberapa saat, Jane mulai merasa lapar. Aku ingin makan bubur yang enak itu. Ella tidak ada di sini, jadi aku akan memakan semuanya untuk diriku sendiri. Dia pergi menuju panci dan bertepuk tangan dengan gembira, melantunkan mantra dengan gembira. Masak, panci kecil, masak. Dan detik berikutnya, panci memasak bubur panas yang sangat disukai oleh Jane. Dia menciumnya dengan rakus, dan begitu matang, dia memakan semuanya. Bubur ini enak sekali. Aku merasa kenyang sekarang. Oh, aku lebih baik membuat panci berhenti memasak. Mantranya apa ya? Berhenti memasak panci. Tapi itu bukan kata-kata yang tepat. Ella tidak pernah memberitahu Jane mantra untuk menghentikan panci memasak. Oh, tidak. Apa yang kulakukan? Cukup, tidak ada bubur lagi. Hentikan panci bubur konyolmu itu. Tidak peduli apa yang dia katakan, panci terus memasak bubur panas yang lebih banyak. Jane yang malang terus berteriak ke panci, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah beberapa saat, Ella kembali ke rumah. Aku yakin tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Lagi pula, apa salahnya dengan melupakan mantra konyol kecil? Apa yang keluar dari bawah pintu? Dan aku juga mencium bau bubur. Ella pergi untuk melihat melalui jendela dan mengintip apa yang dia lihat. Seluruh rumah dipenuhi bubur manis yang lengket. Vas dan kursi tenggelam di dalamnya. Oh, ini sebuah bencana. Dan di mana Jane? Saat itulah dia melihat Jane yang malang berdiri di atas meja yang perlahan-lahan tenggelam ke dalam bubur yang mengepul. Apa yang aku lakukan? Mengapa Ella tidak pulang? Jane, aku di sini. Apa yang terjadi? Ella, adikku yang manis. Tolong katakan mantra sihir dan hentikan panci mengerikan ini dari membuat lebih banyak bubur. Berhenti, panci kecil, berhenti. Dan akhirnya, panci ajaib berhenti memasak. Bubur itu berhenti mengalir keluar dan Jane juga Ella menghela nafas lega. Syukurlah sudah berhenti. Tapi rumah ini masih berantakan. Maaf karena lupa memberitahu kau mantra hari ini. Ini semua adalah salahku. Tidak, aku juga harus disalahkan. Aku seharusnya bertanya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan hari ini. Aku terlalu sombong dan jahat padamu, Ella. Tapi apa yang akan kita lakukan, Jane? Rumah kita penuh dengan bubur. Dan membersihkannya akan memakan waktu berhari-hari. Jane berpikir sejenak dan kemudian berkata, ada begitu banyak orang miskin di kota ini. Mengapa kita tidak berbagi bubur dengan mereka saja? Oh, iya. Aku yakin ada banyak orang yang juga kelaparan. Mereka akan menyukai bubur panas yang mengepul. Dan kemudian Ella pun pergi untuk memberitahu semua orang miskin di dekat rumahnya dan juga dari jalanan. Hai semuanya, kami memiliki bubur yang lezat untuk kalian semua. Aku yakin kalian semua akan menyukainya. Bawa mangkuk dan sendok kalian, lalu datanglah untuk makan. Dan datanglah semua orang dengan mata yang berbinar cerah. Jane mengisi mangkuk saat di dalam, dan Ella menyajikannya kepada semua orang. Mereka memakan bubur dengan penuh semangat.
Terima kasih Ella dan Jane, aku belum makan selama 5 hari. Kami sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Segera rumah itu kosong. Tidak ada bubur dimanapun. Jane telah memanjat keluar jendela dan sekarang berdiri di sisi Ella. Melihat semua wajah orang-orang yang bahagia dan senyum cerah, Ella dan Jane merasa sangat bahagia juga. Ella, rasanya akan lebih baik kalau kita memperhatikan orang lain. Iya, aku tahu. Kita sudah memiliki begitu banyak bubur untuk dimakan selama berhari-hari, tetapi kita tidak pernah membagikannya sama sekali. Mari berbagi bubur dengan yang miskin dan yang membutuhkan. Mari kita beri mereka makan setiap hari agar mereka tidak kelaparan lagi. Jadi, setiap hari, Jane dan Ella pergi jalan-jalan ke rumah semua orang miskin dan memberi mereka makan bubur segar yang panas dan lezat. Ini berlangsung lama, sampai pada suatu hari, seorang pengemis tua mendatangi mereka. Dia mengenakan pakaian robek, dan Ella juga Jane menatapnya saat dia mendekati mereka. Anak-anakku tersayang, maukah kau berbaik hati menawarkan kepadaku panci yang membuat bubur ini? Aku datang dari jauh dan cucu kecilku sakit. Aku tidak punya apa-apa. Bolehkah aku membawanya? Apa yang akan kita lakukan, Jane? Kalau dia mengambil panci kita, maka kita akan kelaparan lagi. Tidak apa-apa, kita juga sudah puas. Dan akan jadi lebih buruk bagi anak-anak kalau mereka tidak makan sama sekali. Jadi Jane menoleh ke pengemis itu dan tersenyum. Tuan, kau bisa mengambil panci untuk cucu-cucumu dan memberikan mereka makan dengan baik. Aku harap mereka merasa lebih baik setelah makan. Dan segera pengemis tua itu berubah menjadi sang penyihir. Oh, penyihir bubur. Aku sangat terkesan dengan kalian berdua. Kalian telah belajar untuk peduli dan memikirkan orang lain di hadapan kalian. Kalian juga telah membantu orang-orang miskin yang lapar di kota ini. Apakah itu berarti... Ya, itu artinya kau bisa menyimpan panci bubur ini. Kalian berdua pantas. Yeay, kita makan bubur manis setiap hari. Dan bahkan setelah itu, Ella dan Jane terus memberi makan orang miskin yang lapar setiap hari. Mereka senang melihat senyum bahagia di wajah orang-orang ini. Dan ini juga membuat mereka sangat bahagia.